Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku, Sofia Isani Azara, akan menjelaskan materi tentang pemerolehan bahasa anak. Teori pemerolehan bahasa anak yang pertama teori behaviorisme, yaitu anak-anak itu memperoleh bahasa melalui proses peniruan atau penguatan dan asosiasi. Nah, cara kerjanya itu anak-anak itu menirukan ucapan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ucapan yang benar-benar menjadi penguatan, misalnya seperti pujian atau respon yang positif. Melalui pengulangan dan penguatan, anak-anak ini dapat belajar mengasosialisasikan kata-kata dengan objek atau tindak. Kedua, teori nativisme, yaitu manusia itu memiliki kemampuan bawaan untuk memperoleh bahasa yang disebut sebagai language acquisition device atau LAD. Cara kerjanya seperti apa? Jadi anak-anak itu dilahirkan dengan LAD yang memungkinkan mereka untuk memahami struktur dasar bahasa atau tata bahasa universal. Kemudian teori interaksionisme, yaitu pemerolehan bahasa adalah hasil interaksi antara kemampuan kognitif anak dan lingkungan sosial mereka. Cara kerjanya seperti apa? Yaitu anak-anak itu membangun pemahaman tentang bahasa melalui interaksi dengan orang dewasa dan anak-anak yang lain. Orang dewasa sering menggunakan Child Direction Speech atau CDS atau mothers, yaitu cara berbicara yang sederhana dan diperjelas untuk membantu anak-anak memahami bahasa. Keunggulan teori ini memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor kognitif dan sosial berkontribusi pada pemerolehan bahasa. Kemudian yang keempat, teori kognitif. Dalam teori ini perkembangan bahasa itu sangat mempengaruhi kognitif anak. Jadi cara kerjanya itu anak-anak memperoleh bahasa seiring dengan perkembangan kemampuan kognitif mereka, seperti kemampuan untuk memahami konsep objek, tindakan, dan hubungan. Perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Jadi yang pertama, pemerolehan bahasa itu prosesnya terjadi secara alami dan tidak disadari. Mirip seperti cara anak-anak belajar dengan bahasa ibu mereka, melibatkan paparan bahasa yang alami dalam konteks sehari-hari. Kemudian fokus pada komunikasi dan makna. Karakteristiknya seperti apa? Bersifat implisit, artinya anak-anak itu tidak secara sadar mempelajari aturan tata bahasa. Kemudian terjadi melalui interaksi sosial dan paparan bahasa yang berkelanjutan, menghasilkan kemampuan berbahasa yang intuitif dan lancar. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti seorang anak belajar berbicara bahasa Indonesia dengan mendengarkan dan berinteraksi secara langsung dengan keluarganya. Kemudian untuk pembelajaran bahasa, prosesnya itu terjadi secara sadar dan terencana, melibatkan pembelajaran formal tentang aturan tata bahasa, kosakata, dan pengucapan. Nah, pembelajaran bahasa ini sering terjadi di lingkungan sekolah atau kursus bahasa. Fokus pada mempelajari kaidah-kaidah bahasa. Karakteristiknya seperti apa? Yaitu bersifat eksplisit, yang artinya anak-anak ini secara sadar itu mempelajari aturan bahasa, melibatkan latihan terstruktur dan umpan balik. Contohnya, seseorang anak belajar bahasa Inggris di sekolah melalui pelajaran tata bahasa dan latihan soal. Anak belajar bahasa kedua atau bahasa asing. Seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Yang pertama adalah faktor biologis, yaitu kemampuan bawaan anak. Teori nativisme dari Noam menekankan bahwa anak-anak dilahirkan untuk kemampuan bawaan untuk memperoleh bahasa atau language acquisition device atau LAD. Kemudian faktor genetik juga berperan dalam perkembangan bahasa. Kondisi fisik kesehatan anak secara umum sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar bahasa. Gangguan pendengaran atau masalah pada organ berbicara juga dapat menghambat perkembangan bahasa anak. Kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa dari keluarga, karena keluarga itu lingkungan pertama dan paling penting bagi perkembangan bahasa anak. Kemudian interaksi dengan orang tua dan keluarga yang ada di rumah itu juga memberikan paparan bahasa yang kaya terhadap anak tersebut. Gaya pengasuhan dan cara orang tua berbicara pun juga berpengaruh terhadap anak tersebut. Kemudian lingkungan sosial. Nah, di dalam lingkungan sosial ini bisa interaksi antar teman sebaya atau guru atau masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang kaya akan stimulasi bahasa akan mendorong perkembangan anak bahasa yang lebih baik lagi. Kemudian media. Jadi kayak buku, televisi, dan media digital yang dilihat anak itu dapat memberikan paparan bahasa tambahan. Namun penting untuk memilih media yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Kemudian yang ketiga adalah faktor kognitif. Nah, di dalam faktor kognitif ini, perkembangan kognitif tuh sangat memiliki hubungan erat dengan perkembangan kognitif anak, seperti kemampuan berpikir, mengingat, dan pemecahan masalah. Anak-anak perlu memahami bahwasanya bahasa itu memiliki konsep-konsep dasar sebelum mereka menggunakannya, seperti itu. Kemudian kemampuan belajar. Kemampuan anak untuk memperhatikan, mengingat, dan memproses informasi sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar berbahasa.
Kemudian keempat, faktor psikolog, yaitu anak-anak itu termotivasi untuk berkomunikasi, akan lebih cepat belajar berbahasa. Dukungan dan dorongan dari orang tua serta orang dewasa yang ada di sekitarnya dapat meningkatkan motivasi anak. Kemudian emosi yang positif dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa aman dan nyaman, akan lebih mudah dalam belajar berbahasa. Kemudian yang kelima adalah faktor sosial ekonomi. Jadi status sosial ekonomi itu bisa dari keluarga, dan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses ke sumber daya bahasa yang lebih banyak, seperti buku dan pendidikan yang berkualitas. Keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang baik dapat memiliki waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi secara langsung dengan anak. Tahap-tahap pemerolehan bahasa anak, yang pertama tahap pralinguistik, yaitu tahap ini terjadi sebelum anak-anak mulai mengucapkan kata-kata yang bermakna. Anak-anak mulai menghasilkan berbagai bunyi seperti tangisan, desahan, dan gumaman. Mereka juga mulai belajar mengenali suara-suara di sekitar mereka, terutama suara orang tua mereka sendiri. Pada tahap ini, anak itu mulai memperhatikan dan membedakan bunyi ujaran. Aktivitas yang mereka lakukan adalah menangis untuk mengkomunikasikan kebutuhan mereka, mengeluarkan bunyi-bunyi atau gumaman atau kayak suara vokal, mulai merespon suara. Nah, yang kedua adalah tahap mengoceh. Nah, tahap mengoceh ini terjadi 6 sampai 12 bulan. Karakteristik pada tahap mengoceh ini, anak-anak itu mulai menghasilkan bunyi-bunyi yang lebih kompleks seperti suku kata, kemudian mulai meniru intonasi dan ritme bahasa seseorang dewasa. Pada tahap ini, beberapa anak mungkin mengucapkan kata-kata pertama mereka, mengoceh dengan kombinasi seperti mama, dada, mulai memahami beberapa kata sederhana. Kemudian yang ketiga, tahap satu kata, yaitu anak berusia 12 sampai 18 bulan. Karakteristik pada tahap ini adalah anak-anak mulai mengucapkan kata-kata tunggal yang memiliki makna. Satu kata dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai makna tergantung pada konteksnya, seperti itu. Jadi kosakata mulai berkembang secara bertahap pada tahap ini. Aktivitasnya seperti apa? Seperti mengucapkan kata-kata mama, papa, air, kemudian makan, kemudian menggunakan kata-kata untuk menunjuk objek atau tindakan. Nah, yang keempat, tahap dua kata. Jadi pada tahap ini itu anak berusia 18 sampai 24 bulan. Karakteristiknya itu anak-anak itu mulai menggabungkan dua kata untuk membentuk kalimat sederhana. Seperti biasanya itu berfokus pada makna inti dengan menghilangkan kata-kata yang tidak penting. Terjadi peningkatan kosakata juga pada tahap ini. Seperti apa ya contohnya? Itu seperti mengucapkan kalimat mama makan, adik tidur, kemudian mulai memahami dan menggunakan aturan tata bahasa sederhana seperti itu. Yang kelima, tahap banyak kata. Pada tahap ini tuh anak-anak mulai menghasilkan kalimat yang lebih panjang dan kompleks, dan mereka juga mulai menggunakan berbagai jenis kata seperti kata sifat, kata keterangan, dan kata penghubung. Kemampuan tata bahasa dan kosakata pun terus berkembang. Aktivitasnya itu seperti mengucapkan kalimat-kalimat yang lebih kompleks dan lebih bermakna dan beragam. Mulai menceritakan pengalaman dan apa yang terjadi di sekitarnya dan mengajukan berbagai pertanyaan. Kemudian menggunakan tata bahasa yang lebih rumit dan penguasaan kosakata yang terus berkembang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.